Halo para muda-mudi Indonesia, ketemu lagi dengan saya Wendy. Dan Alvin. Kita ketemu lagi di OST Obrolan So Tau. Oke. Saat ini kita masuk ke segmen berikutnya. apa tuh? Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai makanan. Kalau sekarang kita akan membahas pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Korea atau Jepang? Dua negara yang kalau bahasanya tuh Koreanya tuh Hallyu. Apa tuh? Hallyu itu gelombang. Korean wave. Ada Japanese wave. Japanese wave. Cuman kalau kita lihat kan Korea dan Jepang ini kan masuk ke Indonesia itu nggak cuma dari sisi entertainment ya. Makanan. Iya. Lagi ke hiburan udah termasuk tadi. Terus apalagi sedikit banyak fashion, budaya. Banyak yang menginspirasi. Nah hari ini kita akan coba membandingkan selera kita. Pilih Korea atau Jepang. Iya. Oke? Dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi dan sisi atau aspek ya. Ya gitulah. Ya, aspek, sisi, dan selera kita. Iya. Jadi ini berdasarkan yang kita suka. Betul. Kita langsung saja. Iya. Pilih Korea atau Jepang dari sisi drama. Drama, oke. Nah, pilih drama Korea apa drama Jepang? Korea sih aku. Kamu drama Korea ya? Iya, karena mungkin dari kecil, bukan dari kecil ya, dari remaja aku kebanyakan nontonnya drama Korea gitu loh. Karena kebanyakannya ya? Karena kebanyakan yang booming, yang aku tahu itu ya Korea. Kalau Jepang sih jujur aja drama beberapa aja sih. Dan nggak banyak ya? Nggak banyak. Waktu itu yang aku tahu tuh yang drama atau film ya. Ini drama atau film ya. Itu yang booming kan kayak Hachiko. Terus yang Hachiko film. Tapi Hachiko in Jepang. Jepang. Bukan yang baratnya. Bukan. Hachiko yang Jepang. Hachiko yang Jepang. Sama yang itu loh, film yang cewek sakit itu loh, yang sampai diadaptasi di Indonesia film yang main Chelsea sama Glenn. Iya, tahu. Tahu kan yang cewek sakit gitu. Sakit apa Waduh, gitu. itu udah lama banget ya? Iya, itu booming tuh waktu itu. Itu yang membuktikan era 90-an awal, nggak 90-an sih, tapi kayak ya pertengahan 90-an lah. Indonesia tuh baru masuk tuh Japanese drama 90-an ya. 90-an akhir lah, sampai 2000-an awal. Cuman kita kan sempat masuk ke Taiwan Wave tuh. Iya, benar. Meteor Garden ya kan. Tapi waktu itu di Indonesia tuh banyak kayak misalnya kita makanya kenal Kyoko Fukada. Oh iya. Ya kan, itu karena ada dramanya. Terus ada lagi apa lagi ya? Itu sebelum Korean Wave deh. Justru Japanese Wave. Cuman waktu jumlahnya emang gak banyak. Kalau Korean tuh yang waktu dulu booming tuh yang Endless Love nggak sih? Endless Love. Ya kan, yang dulu kayak lebih suka tuh orang Indonesia yang sedih-sedih gitu. Maksudnya drama yang sedih yang menyentuh hati gitu ibaratnya. Karena mungkin agak cocok dengan sinetron ya. Iya, orang Indonesia kan suka ya. Bener. Koko belum nggak ada Japanese drama yang masuk ke Indonesia saat itu yang agak dikit-dikit mirip sinetron tuh nggak ada. Adanya ya lucu kayak GTO. Nggak tahu. Great Teacher Onizuka itu lucu, tapi sekolah gitu loh. Iya. Kalau yang agak-agak nyerempet sinetron itu memang banyak kan Korean sih. Iya banyak sih. All About Eve. Makanya aku kebanyakan tahunya Korea. Kalau Koko? Korea juga. Korea juga ya. Banyak Korea. Justru masuk Koko mulai nonton drama Jepang lagi itu justru waktu ketika YouTube lagi baru masuk kayak 2006, 2007, 2008. Apa? Drama apa yang Koko? Judulnya lupa sih. Judulnya kan agak susah ya. Japanese itu karena dramanya panjang, tapi ada aja ceritanya tuh dari yang lucu sampai yang konyol. Lucu konyol menurut aku beda loh. Lucu kan ya cocok ya ketawa gitu, konyol tuh apa sih gitu loh, kok bisa sih gitu loh. Jepang tuh banyak yang gitu tau. Ya nyerempet ya. Kalau Mr. Bean itu konyol atau lucu? Nah, filmnya Mr. Bean. Mr. Bean adalah salah satu series komedi paling jenius karena dia bisa mencampurkan konyol dan lucu berbarengan kayak Warkop. Iya bener. Kalau Indonesia Warkop sih. Ya bener. Itu dua udah jenisnya tuh bisa bikin konyol tapi lucu, gitu. Kok lucu gitu ya, bisa bikin ngakak. Betul. Ya, Itulah coba bedanya. Tapi kalau Jepang tuh suka yang aneh banget. Aneh banget. Sampai Koko udah males aja nonton gitu. Saking konyol. Nah, Korea tuh jarang. Yang konyol laku, jarang. Lucu laku banyak. Iya, kalau konyol laku. Contohnya itu siapa? Apa sih yang booming Running Man gitu ya? Running Man kan ini variety show. Nah, sekarang kita masuk variety show. Kalau variety show, Koko lebih pernah nonton juga yang Jepang. Koko lebih suka mana? Tetap Korea.
Tapi yang Jepang, aku Jepang kurang tahu soalnya. karena kurang tahu ya. Jepang kalau niat banget. Contohnya apa? Ada yang prank, nggak tahu namanya, ngeprank, buset, ngeprank di YouTube banyak deh. Yang artis ini diikutin, jadi ngeprank itu kan. Dia masuk ke satu jalur hall kantor, tiba-tiba keluar dinosaurus, T-Rex, keluar T-Rex gitu. Oh ya? Itu versi show Jepang. Wah, kreatif ya. Artis masuk ke liftnya tiba-tiba jebol. Wah, luar biasa. Masuk ke kayak kolam kecil gitu. Gila. Iya. Yang aku sering itu nonton di YouTube tuh apa ya? Korea atau Jepang ya? Iya sih, Korea pasti. memang ini sih kreatif banget sih emang sih. Kalau Korea tuh kreatif tapi jarang ada yang pranknya separah Jepang. Wah, Jepang mah parah banget, gila, parah banget. Masa sih? Paling parah apa? Lift itu aja menurut aku udah parah sih. Kalau dinosaurus ya oke lah. Kadang-kadang suka yang tiba-tiba lagi jalan di perumahan ya, di komplek. Tiba-tiba ada ratusan orang lari ke arah kita. Oh iya, aku pernah lihat juga itu. Itu kayak tisu juga kan? Kayak yang gitu kan, kayak ya udah ikutan aja lari gitu. Arah itu dua-duanya sama-sama niat sih. Iya. Variety show Jepang sama Korea, cuman kalau kita ngomongin begininya ya Jepang kalau. Iya. Apalagi yang lewat ya. Nah, kalau film kan tadi sama movie sama drama sama kan? Oh, kamu pilihnya Korea? Korea. Kalau aku juga Korea. Aku pernah nonton film Jepang. Kalau menurut aku ya, Jepang tuh terlalu rapi. Kalau Korea tuh niat. Misal nih, nonton film serem. Yang Korea tuh serem banget gitu. Tapi di Jepang tuh seremnya tuh kayak apa ya? Menurut aku settingan mereka tuh rapi banget gitu. Terlalu rapi kamu. Rapinya tuh gimana? Orang awam nih nggak ngerti maksudnya apa rapi. Rapi itu tuh bisa gini, kalau kita bicara soal ruangan yang kotor, Jepang itu kotornya masih bersih di kepala aku, di mata aku tuh masih bersih. Ya seperti itulah ya. Ya. Jadi kalau menurut aku Korea lebih niat ya. Tapi kalau masalah acting masalah acting sih ya dua-duanya bagus. Aku pernah ketemu aktor Korea sama aktor Jepang yang actingnya bagus. Tapi kalau kita ngomongin film tok ya, menurut aku Jepang terlalu rapi. Jadi masih tetap Korea ya? Korea lebih agak otentik gitu. Oke. Itu ya. Terus berikutnya soal aktor. Aktor itu berarti pemain film. Main film ya? Nah ini juga susah sih, karena aku suka dua-duanya. Aku juga sih, cuma karena ya balik lagi lebih banyak preferensi yang Korea. Jadi ya, dan lebih sering nonton film Korea atau drama Korea, jadi ya Korea tetap. Karena emang pengetahuan yang Jepang agak kurang sih aku. Kalau aku sih kayaknya 51% ke Jepang sih. 51%. Karena aku nanggung banget. Aku pernah nonton film-film yang istilahnya itu low budget, berarti apa sebutnya? Indie ya, indie movie. Wah gila, bagus ya, parah. Bahkan aku pernah nonton film yang agak sadis ya, dapet banget sadisnya. Dan aktor itu aku suka banget gitu, dapet banget sadisnya. Bagaimana dengan Korea? Korea juga sama. Cuman gimana ya? Aku kadang ngerasa aktor beberapa perfilman Korea tuh juga begini banget sama aktor Jepang. Menurut aku gila sih kalau Jepang, sekali gila sih. Mungkin karena Korea bikin yang gila-gila jarang kali ya. Iya. Karena mungkin ada batasan budayanya. Iya. Yang nggak boleh, ada yang boleh nggak boleh. Tapi gitu-gitu ya. Aku nonton film under budget, low budgetnya Korea yang sadis. Waduh. Nggak kepikiran gitu. Sadis yang nggak kepikiran gitu. Aku jarang sih, hampir nggak pernah sih kayak mengeksplor film-film yang nggak booming. Kalau aku kan biasanya nontonnya film-film booming dan rata-rata tuh film drama kan. Jadi ya Korea aku taunya kayak aktor-aktor atau aktris-aktris yang drama gitu. Yang paling aku suka sih ya. Aku lupa satu judulnya yang Korea. Ada adegan sadis. Bapak-bapak kayaknya agak begini ya. Jadi dia kesel sama satu orang. Dia senyum. Waktu orangnya itu balik badan, dia tembak bukan pakai pistol. Terus? Tau gak sih? Senapan angin? Senapan panah. Oh. Pakai itu dong. Sampai senyum-senyum dia begitu. Atau aktornya lupa namanya tapi aku ingat banget mukanya. Bapak-bapak. Ini aktor. Kalau aku Gung Yu lah pokoknya. Gung Yu, betul. Gung Yu. Kita lanjut ya. Ya. Kita bicara soal penyanyi. Ini juga berat.
Taruh penyanyi ya? Ya. Kalau buat saya sih berat ya. Berat sih. Jepang juga ada sih yang aku suka sih. Yang nyanyi First Love siapa namanya? Utada Hikaru. Aku suka Utada Hikaru. Tapi aku lebih Korea suka, iya, lagi-lagi Korea lagi. Aku lebih suka Taeyeon. Taeyeon suaranya bagus, lagunya bagus-bagus, banyak yang booming, dipakai di drama Korea. Balik lagi karena kebanyakan aku nonton di drama Korea. Jadi lebih banyak lagu yang aku suka gitu di Taeyeon. Tapi kalau Jepang juga bagus. Utada Hikaru kan yang sampai sekarang ya lagunya yang First Love itu kan ini banget ya. Maksudnya masih apa ya? Masih digemari gitu. Oh, karena tipikalnya long last ya. Iya, susah dilupain ya. Iya, bagus banget itu. Kalau aku pribadi ya, aku agak setuju sama kamu. Beberapa penyanyi Jepang yang aku suka tuh ya, itu yang lama-lama. Iya. Yang baru malah aku nggak tahu. Kalau yang baru yang Korea sekarang, gila-gila. Apa karena ini kali ya? Mungkin benar kata kamu sih, preferensi. Mungkin aku nggak begitu banyak denger preferensi lagu Jepang baru yang sekarang. Lebih dengernya yang Korea. Wah, tapi yang Korea yang baru-baru sih, udahlah. Udah nggak bisa diomongin lah. Ayu juga aku suka. Contohnya itulah Ayu, Taeyeon gitu-gitu kan. Taeyeon, iya. Banyak yang bagus. Banyak betul. Dan booming ya. Tapi kalau aku pribadi yang lama-lama yang lebih punya ciri khas gitu kalau yang Jepang ya. Contohnya siapa? Vokalis band Hyde. Nggak pernah dengar. Terus ada juga vokalis band namanya Gek. Itu dari Melis Miza. Nggak tahu juga. Ada yang penyanyi tua-tuanya juga bagus-bagus. Yang ya Seiko Matsuda tuh cewek yang udah tuh tahun 80-an deh. Tapi kayaknya kok pernah dengerin aku deh yang itu. Aku nyanyi di YouTube juga. Iya. Banyak. Ozaki Yutaka itu udah 80-an semua. Tapi aku tanya temanku yang bukan teman sih, tapi kayak ya forum lah ya, orang penyuka lagu Jepang memang Ozaki Yutaka udah dewa banget kan gitu loh. Seiko Matsuda mah udah Madonna-nya Jepang gitu loh. Iya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Ini masih musik ya? Iya. Karena kayaknya Korea lagi deh. Apa? Boy band dan girl band. Iya, Korea lah. Ya. Tapi kalau beberapa yang di Indonesia mah masih tergila kayak AKB48 gitu loh. AKB48 iya sih. Ada aja sih yang ininya apa sih? Fans garis kerasnya. Tapi ya, ini bener apa enggak nih ya? Kayaknya umur boy band girl band Jepang lebih panjang. Iya. Contohnya AKB, ya kan? AKB belum seberapa. Terus apa? Kalau di Jepang tuh boy band paling lamanya SMAP. Dari tahun 80 akhir sampai hari ini masih ada. Iya. Cowok apa cewek itu? Cowok semua, iya. Cowok. Itu udah masuk kayaknya boy band taunya Blackpink. Kalau ya Blackpink kan baru-baru. Kalau di Korea tuh rata-rata 10 tahun paling lama. Sisanya bubar. Iya sih. SNSD bubar. Oh iya, SNSD udah bubar ya. Iya, dulu juga aku suka SNSD. Dulu zaman aku tuh Kara tahu juga sih. Kara, FX, Twice masih ada. Twice agak baru. Twice masih ada. Masih ada. Gitu. Kayak FX, Kara, Secret. Itu zaman aku semua tuh. Iya. SNSD, Wonder Girls. Ini umurnya 10 tahun udah bubar gitu. Tapi kalau kayak di Jepang ya SMAP, terus ada lagi yang cowok-cowoknya tuh kayak aku lupa deh. Ada deh banyak yang umurnya panjang-panjang, tapi SMAP paling panjang sih. Udah suhu banget. Itu udah engkok-engkok semua sekarang. Udah tapi masih umurnya udah mau nginjek kepala 5. Ya ampun, gak bisa bayangin kalau dia lagi ini show. Mereka sekarang lebih banyak ke acara variety show. Oh, I see. Dan banyak dari mereka tuh aktor, ada yang jadi MC gitu. Tapi kalau umur panjang aku setuju Jepang sih. Tapi kalau Koko suruh pilih salah satu, kalau lihat dari yang segi musiknya sih kayaknya Korea. Sama Korea. Sejauh ini masih Korea. Kalau musiknya aku kurang masuk kalau yang boy band girl band Jepang. Oke, lanjut. Nah, ini kamu banget. Apa? Fashion ya? Nah, fashion Korea apa Jepang? Tadi kita kan ngomonginnya musik tuh. Sekarang kita ngomonginnya agak beda industri dikit. Fashion Jepang apa Korea? Masih Korea sih kalau aku. Kamu Korea ya? Kalau Jepang itu apa ya? Fashionnya sih lebih kayak ke lucu nggak sih? Tapi ada yang berani banget loh. Ada, cuma maksudnya kayak identiknya dengan lucu kalau Jepang.
lucu. Lucu. Kayak Kurang misalkan ya, tapi Harajuku emang lucu ya? Ya enggak sih, kalau Harajuku sih enggak sih. Ya mungkin yang biasanya aku lihat itu fashion Jepang tuh lebih ke arah cute gitu. Ngerti gak sih? Kalau Jepang tuh cute, kalau Korea tuh lebih cute ya? Kalau Korea tuh lebih apa ya? Lebih manis gitu. Kayaknya lebih cute sama manis apa bedanya? Kalau cute tuh kayak gimana ya? Cute kamu tuh gimana gitu? Waktu kamu lihat main fashion warna kali ya. Ngerti gak sih? Kayak Jepang tuh lebih berani main warna. Okay. Dan warnanya tuh mentereng-mentereng gitu. Jadi kan kayak kesannya tuh cute gitu. Kayak muda, anak muda banget gitu. Kalau Korea tuh lebih dewasa gitu. Korea lebih dewasa? Iya. Warnanya kan lebih soft, lebih kalem gitu. Ya kalau menurut preferensi aku yang aku lihat gitu secara global gitu. Yang pernah aku lihat gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau menurut aku kalau fashion tuh kayak kebagi dulu yang agak ekstrim. Karena Korea juga pernah ketemu yang ekstrim tuh. G-Dragon apa nggak kurang ekstrim tuh? G-Dragon ya? Iya kan, G-Dragon tuh aneh-aneh fashionnya. Iya sih. Kalau itu yang ekstrim tuh ya, iya di Jepang nggak usah ngomong lah. Begitu mah gila banget. Ada yang robek-robek sampai robek kemana gitu ya kan, atau Harajuku gitu. Tapi kalau kita bandingin lagi nih fashion yang tipikal soft, kayak gini lah misalnya. Ini maksudnya Korean apa Jepang? Kayak Jepang ya? Ini? Ini kayaknya Jepang deh. Kayaknya ya Jepang, aku juga nggak ala-ala tahu Uniqlo gitu kan masih? Iya. Kayaknya agak Jepang ya? Iya sih, nah, Jepang sih. Jepang yang agak main minimalis, bagus banget kalau nggak aku. Iya, bagus. Ya? Aku nggak bilang Jepang jelek sih sebenarnya. Tapi kalau bicara minimalis, kayaknya minimalisnya Jepang aku lebih masuk gitu. Ketimbang minimalisnya Korea. Iya. Iya nggak sih? Iya, balik lagi sih selera gitu kan. Kalau Korea, soalnya juga fashion mereka kan lihat musim. Iya benar. Cuma ya itu ya, karena balik lagi preferensi aku tuh kebanyakan lihat drama gitu kan. Jadi ya yang ada di benak aku tuh stylenya Korea tuh aku banget gitu. Aku suka gitu. Karena sering lihat gitu. Kalau Japanese kan emang jarang gitu kan, dramanya juga jarang. Jadi ya preferensi aku sedikit banget gitu loh. Di benak aku ya cute gitu. Pokoknya kalau Jepang tuh cute gitu. Padahal ya semuanya juga nggak kayak gitu sih sebenarnya. Ya nggak sih? Hampir mirip sih sebenarnya kalau aku lihat. Kalau kayak Jepang gitu kan suka kayak pakai sweater. Ya, ada. Contohnya seragam sekolah deh. Seragam sekolah, sweater gitu kan, dia kan suka pakai gitu. Korea kan juga kayak gitu. Sebenarnya hampir-hampir mirip, cuma tapi kalau fashion anak sekolah Jepang gila sih yang cewek. Pendek banget roknya. Loh, Korea juga. Tapi kayaknya Jepang lebih pendek deh. Ya, itu. Aku lihat ya, tergantung drama filmnya. Gitu. Tergantung drama filmnya. Korea juga ada lah kok yang kayak gitu. Iya, tapi aku pernah lihat acara wawancara di jalan. Katanya memang roknya cewek Jepang yang sekolah tuh pendek banget. Tujuannya buat apa ya? Nggak tahu ya, mungkin karena budaya juga kan. Budaya kali. Kalau di Indonesia mana boleh, di atas dengkul dikit aja pasti ditegur sama guru ya kan? Indonesia tuh rapat-rapat juga. Iya. Suka sempit-sempit kan? Ya, tergantung sekolahnya. Kadang kan ada yang nggak boleh juga kok. Enggak, maksudnya yang kalau yang nyeleneh gitu. Iya. Ya ada aja gitu. Kita lanjut. Nah, ini juga nih, style rambut. Style rambut ya? Style rambut. Berarti cowok dan cewek ya? Style rambut. Kayaknya Korea gitu-gitu aja. Iya sih. Aku lihat bahas. Kalau Jepang sih sebenarnya lebih berani sih. Wah, maksudnya dia kayak berani beda, unik gitu. Iya. Kalau Korea sih ya lebih ya gitu-gitu aja, bener sih. Bener, iya. Aku lihat kalau dari cewek aku kurang tahu ya. Tapi kalau cowok kan sekarang antara dua, berponi atau nggak dia ada belahan gitu. Udah. Kalau Jepang bisa yang di sini habis, di sini ada. Tapi ini panjang banget gitu. Korea nggak banyak kayak gitu, ada juga. Tapi kalau untuk diimplementasiin, kok lebih berani mana? Kalau Jepang sama Korea? Kalau dari style rambut ya, iya. Kalau berani sih kayaknya Jepang ya. Jepang? Korea tuh gitu-gitu aja kalau menurut aku. Yes. Kalau ngomongin seninya ya, tapi kalau di kepala buat aku mah Korea lah. Korea ya benar. Karena lebih masuk akal gitu. Jepang itu tuh gila-gila. Tapi karena aku tuh tipikalnya monoton ya, jadi aku tetap Korea. Walaupun monoton tapi aku suka gitu. Kalau Jepang karena terlalu berani, maksudnya terlalu ceweknya mungkin kan gayanya yang bisa bagus-bagus. Kayak aku pernah lihat deh ya, yang cewek itu sininya
panjang, belakangnya pendek gitu. Itu kan sebenarnya kayak dari Jepang nggak sih? Ya. Tapi mereka pintar ya, maksudnya dibikinnya Pintar, awal bagus gitu ya. ya, bagus. Terus yang cewek kayak bisa sininya abis, terus sini panjang, itu dari Jepang nggak sih atau dari Korea ya? Jadi ininya panjang misalnya kayak gini nih ya, sininya dipotong habis kok. Jadi gini. Botak gitu. Iya. Oh, tipis. gaya rambutnya sini 21. Iya itu. Nah itu nggak ngerti sebenarnya dari Jepang apa dari Korea sih. Ya, Cuma itu unik nggak sih. tahu sih ya. Kayak nyentrik gitu. Triknya. Tapi kalau menurut aku sih Jepang ya kayaknya deh. Kalau lebih ngomongin berani ya. Ya sih. Jepang sih mah ya. Cuma kalau yang masuk ke aku sih Korea sih. Ya. Dan Korea tuh dibuat gampang diimplementasikan untuk orang-orang banyak. Iya. Kalau buat cowok ya, kayak misalnya rambut berponi lah misalnya, semua juga bisa. Gitu loh. Kalau Jepang berponi tapi dia bisa yang sini-sini dinaik-naikin gitu-gitu. Iya, iya. Unik sih. Jepang number one sih kalau ngomongin ke ekstriman ya. Bahasa. Bahasa. Aku waktu sekolah ya pernah belajar bahasa Jepang tau. Watashi wa open desu. Dosu yoroshiku onegaishimasu. Nggak ngerti apa artinya apa, pokoknya nyatok-nyatok gitu. Bahasa baru mau nanya artinya. Perkenalkan nama saya Olvin, gitu deh kayaknya. Watashi wa nama saya Olvin, ya kan? Udah itu nggak tahu. Dosu yoroshiku onegaishimasu, lupa artinya apa. Salam kenal kayaknya. Atau nice to meet you kali ya? Kayaknya nice to meet you sih. Coba ada yang tahu nggak? Coba dong kasih tahu di bawah. Anda sudah bagus-bagus, tapi saya tunggu artinya lah. Lah, lupa. Kalau Korea, saya nggak pernah ada pelajaran di sekolah. Pernahnya Jepang. Ya. Gitu. Kalau Jepang, saya sembahyang kan bahasa Jepang. Cuman kalau di ngerti juga, susah sih. Iya. Tapi Jepang, kalau menurut aku ya, penadaannya nggak seramai Mandarin sama Korea deh kayaknya. Kalau Korea tuh bisa, woi, apa kayak bikin woi gitu, kayak gimana sih, kayak kalau itu kan pembawaan. Iya. Tapi kalau di Mandarin kan ada 4 nada tuh. Kayaknya Korea kan nggak ada. Jepang juga nggak ada. Nggak ada, itu improvisasi diri aja sih. Misalkan kayak nadanya begitu kayak woi gitu, itu kan kayak itu bukan nada lagi, tapi itu kayak intonasi ya, intonasi. Kalau Jepang kayaknya lebih ini ya, intonasinya lebih sama nggak ada juga, cuman kayak kamu bilang kayak watashi wa misalnya kayak gitu. Kan nggak harus watashi wa kan sebenarnya untuk mengartikan saya gitu. Iya ngerti. Kalau di Chinese kan wo itu kan beda. Tapi Korea sama Jepang nggak begitu. Wow, gitu ya. Terus kalau tulisan tuh yang unik kalau menurut aku tuh Korea ada bulat-bulatnya gitu. Iya, tapi Jepang aku juga suka tahu. Iya. Kayak lucu aja gitu. Kalau tulisan Jepang tuh lucu. Iya sih. Aksara dia beda sama aksara Mandarin. Iya. Ada beberapa mirip, tapi ada juga yang beda. Kalau Koko disuruh pilih salah satu, berdasarkan preferensi Koko aja. Koko lebih pengen belajar bahasa apa? Pengen belajar bahasanya? Kalau pengen belajar dua-duanya sih. Tapi kalau ditanya yang mana yang menurut Koko lebih unik, kayaknya Jepang. Sama, aku juga Jepang. Entah kenapa kayaknya apa ya, lebih gitu. Susah jelasinnya. Lebih pingin gitu. Lebih pengen belajar gitu. Tapi kalau misalnya suka nggak, dua-duanya sih suka. Pengen bisa mah, kayak kalau bisa mah dua-duanya gitu. Iya. Tapi kalau tanya yang menurut mana yang paling unik, ini Jepang sih. Jepang, ya sama aku juga Jepang. Ini next makanan. Jepang. Makanan Jepang? Yes. Masa sih? Wow. Sushi. Kalau disuruh pilih bibimbap apa sushi gitu ya, walaupun nggak sejenis kan makanannya. Ya, ada nasinya lah ya. Iya, kan sama-sama nasi ya kan. Enggak, kamu bandinginnya bukan sushi sama yang itu. Kimbap. Sushi. I love sushi, pokoknya sushi. Tapi kalau makanan ya, aku juga suka dua-duanya. Aku juga suka dua-duanya. Tapi kalau pilihan tuh lebih banyak Korea loh. Emang lebih banyak Korea. Cuma aku cuma sushi, apalagi? Kalau Jepang tuh ya sushi, terus ramen. Itu aja kalau aku. Iya, tapi kalau aku karena ada sushinya, aku suka banget sama sushi. Karena kamu suka sushi ya? Jadinya suka banget sama sushi. Jadi aku Jepang. Nah, aku berat sih. Kayaknya 51% Korea.
51%. Karena banyak tipe kalau makanannya yang aku masuk. Kalau bibimbap, sundubu jjigae, samgyeopsal. Aku juga sih sebenarnya suka banget aku sama makanan Korea, cuma karena kamu tergila-gila sama sushinya. Pokoknya sushi. Nggak tahu sih ya, kalau sushi itu kayak bisa dimacam-macamin gitu loh kok. Ngerti gak sih, kayak variannya macam-macam dan kayak akan rasa sushi itu bisa sesuai dengan kesukaan kita, kayak isinya, sausnya. Bukannya kimbap juga gitu? Kimbap, tapi cuma kan, kimbap gitu-gitu aja maksudnya. Kalau kimbap ya gitu-gitu aja ya, ada isiannya ya itu. Kalau nggak mau ya angkat. Cuman nggak bisa kasih apa gitu ya? Ya misalnya sausnya jadi saus black pepper kan nggak bisa. Kalau sushi kan bisa gitu kan ibaratnya. Memang sushi banyak varian sih. Iya. Kalau kimbap aku nggak pernah lihat kimbap aneh-aneh, gitu-gitu aja. Kayak kalau makan sushi tuh ada something yang bikin surprise gitu kadang. Ya nggak sih, entah sausnya, entah isiannya gitu. Tapi sih kalau monotonnya ya biasanya pakai wasabi, kecap asin gitu loh. Maksudnya ininya sampingnya, pendampingnya gitu. Cuma aku tetap Jepang kalau makanan. Saya 51% Korea. Next. Tempat wisata yang ingin dikunjungi. Kalau Korea Jepang saya belum pernah. Tapi kalau ditanya penasaran kemana, saya ke Jepang. Kalau saya Korea sih. Korea ya. Karena kebanyakan nonton drama Korea. Jadi kayak suasana Korea kayaknya menarik gitu. Ya nggak sih, kayak lihat ajuma lagi bikin kimchi gitu. Kayaknya lebih pingin gitu, lebih pingin ke Korea. Makanya kan Koko dulu juga pernah nanya kan, kalau disuruh pilih Jepang apa Korea, kamu pingin kemana dulu gitu kan? Kemana dulu? Kemana dulu? Korea. Kalau Koko kan Jepang kan? Jepang. Iya. Karena orang bilang kan bersih. Saya penasaran sebersih apa gitu. Sebenarnya iya, katanya sih. Dan sedisiplin apa saya juga pernah. Sebenarnya kalau dari segi disiplin dan ininya kebersihannya ya. Itu katanya Jepang yang udah pernah ke Jepang sih katanya bener-bener salut gitu sama Jepang, karena sebersih itu kotanya, sedisiplin itu gitu loh. Kalau kayak di beberapa negara kan ibaratnya sampai pejalan kaki kayaknya di nomor sekian kan. Kalau di Jepang tuh ya ibaratnya kita tuh kendaraan mobil gitu ya, itu kayak respect banget gitu loh sama yang pejalan kaki. Nah itu betul. Jadi kayak ada orang nyebrang ya, dia berhenti dulu, terus kadang bisa gini makasih gitu kan, kayak respectnya tuh tinggi banget gitu, saling menghargai gitu. Saya penasarannya sih itu ya, maksudnya kebersihan dan kebersihan dan kedisiplinannya. Tapi Korea aku penasaran tuh sama tempat makanannya. Sama tempat wisatanya sih, nuansa ngumpulnya gitu loh. Aku penasaran seheboh kan. Aku lihat orang Korea kan agak ini ya, aku tuh pengen ini tahu, kan kalau di Korea kan drama-drama tuh kan kayak kedai-kedai yang cuma pakai terpal gitu gitu. Kayak tuh nuansanya enak banget gitu kalau ke Korea. Nongkrong gitu. Terus pingin banget ke tempat-tempat film drama yang pernah syuting kayak Crash Landing on You itu. Kayak gitu gimana sih, kayak kita kalau ke tempat itu beneran tuh kayak si ini tuh pernah syuting loh di sini gitu. Rasanya pengalaman. Iya, makanya kenapa lebih pingin ke Korea gitu. Oke, kalau gitu. Habis. Ada lagi udah. Itu dulu dari kami. Udah setengah jam. Sudah setengah jam, cukup panjang videonya. Yep. Semoga anda para muda-mudi masa kini bisa menikmati ya. Yep. Itu dulu dari kita. Oke. See you guys in the next video. Bye bye.